Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan beberapa testimoni mimpi yang sudah saya takwilkan, dan orang yang menerima takwilan mimpi dari saya itu menyatakan kebenarannya. Dan ada juga takwilan mimpi yang memang benar di dalam kehidupan nyatanya, cuman dari mimpi yang saya alami. Yang pertama adalah mimpi yang dialami saudara kita. Beliau itu inbox ke akun TikTok saya. Beliau menyatakan bermimpi bersama kedua orang tuanya di sungai. Kemudian ketika mau pergi, tiba-tiba airnya berubah menjadi deras sehingga tertunda. Gak lama kemudian ada seperti rumah digotong oleh 4 orang keluar dari sungai. Kemudian ada satu tengkorak kepala manusia jatuh dari atas rumah tersebut. Setelah itu sungainya berubah jadi air keruh yang awalnya tadi airnya jernih, sehingga kemudian jalan raya itu berubah dan menjadi jalan. Pergilah saudara kita itu bersama kedua orang tuanya memakai helm, cuman helmnya lebih dari satu. Kemudian motornya jalan lebih dari satu motornya jalan ke pasar membeli sepatu dan mencari pakaian dan alas kaki untuk kedua orang tuanya. Saya takwilkan hal itu adalah tentang ujian kenikmatan dari Allah yang mereka lalaikan. Kemudian karena mereka lalai sehingga Allah memberikan hukuman berupa musibah yang tidak mengenakkan, supaya mengingat kematian dan tidak memperpanjang angan-angan ketika hidup di dunia. Intinya itu, walaupun di inbox yang saya tulis itu sangat banyak penjabarannya beserta dengan dalilnya. Beliau itu menanyakan mimpi tersebut pada tanggal 12 Maret 2025, kemudian pada tanggal bulan April pada tanggal 8, kemudian beliau itu inbox lagi menyatakan bahwa apa yang saya takwilkan itu benar. Beliau berterima kasih. Ketika saya tanya yang benar itu apanya, beliau mengatakan pokoknya banyak, intinya makasih. Itu yang beliau katakan. Itu takwilan mimpi yang pertama yang sudah diakui kebenarannya sesuai dengan kehidupan nyata oleh saudara kita. Mimpi yang kedua, mimpi yang saya alami, ada seorang yang saya kenal, seorang perempuan itu memang di dalam kehidupan nyata sukanya kalau misalkan berkumpul dengan orang lain ikut-ikutan gibah, ikut-ikutan ngomongin keburukan orang lain. Dan suatu saat saya bermimpi tentang beliau itu, bahwa bibirnya itu sebesar penggorengan dan warna bibirnya itu warnanya hitam. Yang itu bermakna bahwa Allah memberikan peringatan supaya tidak berbuat maksiat dengan lisannya. Karena berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad SAW, penghuni neraka itu banyak dihuni oleh orang yang berbuat dosa dengan lisannya dan dosa kemaluan. Maka saya peringatkan kepada orang tersebut supaya jangan sering gibah. Tetapi rupanya hal yang lebih besar terjadi pada suatu saat. Saya melihat beliau itu membentak ibunya. Itu terjadi di depan mata saya. Nah, akhirnya pada suatu saat ada kejadian yang besar di mana dia itu jatuh dan kakinya patah, dan itu juga diketahui oleh saya. Kejadiannya di depan mata.
Maka peringatan mimpi yang saya alami itu benar. Allah sudah memperingatkan bahwa dosa besar lisannya itu jangan lagi dilakukan. Tetapi dia masih saja berbuat itu, justru dosa lebih besar membentak ibunya, ibu kandungnya sendiri. Sehingga kalau misalkan orang itu sudah berdosa dengan ibunya, orang tua kandungnya, atau orang tua tirinya juga sama saja, yang namanya orang tua itu dosanya besar dan biasanya hukumannya cepat sekali. Itu mimpi yang kedua. Yang ketiga, saya bermimpi tentang seseorang laki-laki yang tidak saya kenal, tubuhnya itu hitam semua. Dan di mimpi itu diperlihatkan bahwa laki-laki ini bersama seorang perempuan yang saya kenal baik. Maka saya peringatkan teman saya yang perempuan itu supaya nantinya kalau misalkan menikah, jangan dengan lelaki yang saya katakan di dalam mimpi itu bahwa orang itu buruk. Nah, ternyata laki-laki itu adalah teman satu kampus teman saya. Nah, karena dia itu merasa lebih kenal dari laki-laki yang saya sebutkan dalam mimpi saya itu, sedangkan saya tidak pernah satu kelas dengan laki-laki itu. Tetapi teman saya itu seringkali bergaul dengan laki-laki itu, bahkan satu kampus, sehingga dia merasa lebih tahu daripada saya, merasa lebih kenal daripada saya. Tapi saya mempercayai bahwa Allah lebih tahu tentang ketakwaan seseorang. Ketakwaan lahir dan batin hanya Allah yang maha mengetahui. Ketika dia itu meremehkan anjuran dari saya, karena dia merasa lebih tahu dari pandangan mata lahiriah, padahal kebenaran hakiki itu hanya bisa dilihat dengan pandangan mata hati, bukan dengan pandangan mata lahiriah. Sebagaimana banyak kejadian di dunia ini yang tertipu dengan anaknya, tertipu dengan pasangan hidupnya, tertipu dengan sahabatnya, dalam hal bisnis atau apapun itu kenyataannya. Sehingga pada suatu saat kemudian teman saya itu menikah dan dapat jodoh dengan orang lain, bukan dengan laki-laki yang saya sebut itu buruk dalam mimpi saya. Terjadilah fakta yang mewujudkan dirinya bahwa laki-laki yang dianggap baik itu, yang dekat dengan dia, yang sering mengantarkan dia, ternyata diketahui tabiat buruknya setelah dia itu menikah. Dan dia melaporkan kepada saya akhir mengingatkan, bukankah dulu saya sudah mengatakan bahwa dia itu buruk? Sehingga dia berkata, kok Mas tahu? Itu petunjuk dari Allah. Keburukan apa saya tidak tahu. Intinya Allah memberitahu bahwa dia buruk. Kenapa? Karena seluruh tubuhnya itu hitam. Hitam itu adalah perwakilan dari simbol orang berdosa. Terdapat di dalam Al-Quran bahwa orang kafir nanti di akhirat wajahnya hitam muram. Mimpi berikutnya, saya mengalami pemberitahuan bahwa ada adik saya itu pindah kontrakan. Saya berada di luar kota, tidak lagi berada di kampung saya, tapi Allah beritahu di dalam mimpi bahwa adik saya telah pindah. Adik saya tidak memberitahu kepada saya bahwa dirinya itu pindah bersama suaminya. Kemudian saya hubungi via WA, ternyata benar adik saya itu pindah rumah. Nah, itu beberapa testimoni mimpi yang saya perlu beritahukan, karena testimoni ini memang dianjurkan oleh Allah untuk menceritakannya pada mimpi sebelumnya, yang punya maksud bahwa ketika Anda mendengar video ini dan Anda memiliki mimpi, Anda bisa menanyakannya kepada saya. Jika memang tidak mengetahui maknanya, maka kalau misalkan saya itu memahami maknanya, akan saya beritahukan. Tetapi kalau tidak, maka saya pasti katakan tidak tahu. Untuk mengetahui dalil berkaitan dengan mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.